Maaf mas, mau cari siapa ya? Cari Bapak Ahmad Subejo yang punya rumah. Ayah saya sudah meninggal mas, 2 tahun yang lalu. Udah meninggal? Nggak mungkin, ini KTP-nya dipakai untuk sewa mobil beberapa hari lalu. Di rental. Nggak mungkin mas, ayah saya sudah meninggal. Dan emang dulu pernah ayah saya minjem sama pinjaman online. Mungkin ada yang pakai data ayah saya mas. Maaf ya mas, saya permisi. Kasih ya, Mbak. Setia, berarti ada orang yang sengaja menggunakan alamat di KTP ini. Itu artinya KTP sama alamat rumah ini palsu dong. Ya terus kita mesti gimana sekarang? Gue juga nggak tahu, Bar. Tapi yang jelas gue masih curiga sama salah satu satpam yang kerja di rumah Dimas. Yang rumahnya kita datengin waktu itu. Ya udah kalau gitu mendingan kita diem-diem aja ngawasin tuh satpam. Yakin? Iyalah. Kalau gitu kita ke sana dan kita pantau dari jauh. Oke, yuk. Jadi tugas kamu selanjutnya adalah ini. Batak, jangan tidur lo. Siapa yang tidur sih? Jangan tidur, mulut nguap mulu. Gua harus bisa kabur dari sini. Mumpung mereka ngantuk dan lengah. Iya. Itu duluan lagi. Bar, kita awasin dari sini aja deh. Iya. Jangan tidur lo. Nggak tidur gua, nggak tidur. Nggak aman. Kamu ngerti? Baik, saya paham, Bu. Kalau begitu, jangan sampai gagal. Oke? Siap, Bu. Kok nggak ada? Mana di? Bangun! Apaan sih? Kabur!
Ini semua gara-gara lu kan? Bisanya nyalain orang aja lu. Kayaknya aku boleh lewatin dia. Ayo kejar, kejar! Ayo kejar! Boy! Suara apa itu? Perasaan dari tadi sepi-sepi aja, Bar. Gak ada pergerakan apapun di rumah itu. Ini sebenarnya rumahnya nggak ada orangnya kali. Bisa jadi. Mas, Iya mas, mau nanya mas, iya mas. itu rumah ada penghuninya nggak? Itu saya nggak tahu mas, saya orang baru di sini mas. Oh, makasih. Iya mas. Itu kan Setia sama Akbar. Kok bisa ada di sini? Jangan lari lu! Oh my God. Itu Satpam Masri kenapa ada di situ? Kenapa dia bisa di luar situ sih? Apa dia coba untuk kabur? Ngomongin nggak? Ya kali emang malam. Iyalah, bentaran ya. Gawat. Itu kan laki-laki yang disuruh menghindari sama Bianca. Ngumpet. Ngumpet. Ngapain sih kita mau ngumpet? Setia, lu denger nggak? Ada suara di belakang rumah ini. Lu lihat, no, laki-laki itu. Dia sepertinya lagi mengintai rumah ini. Kita jangan sampai ketahuan. Mau cek sana? Yuk. Aduh, gawat. Dia pakai nyamperin ke sini lagi, Tok. Gimana, Tok? Mana, Bar? Gak ada apa-apa. Gue yakin kok orang suaranya dari sini. Iya, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Apa cari ke tempat lain? Yuk. Ya udah. Setia, Ya, Bar. gue barusan lihat itu hordeng goyang-goyang. Pas ada orang itu. Yuk ke sana. Gawat. Mereka kok malah kesini sih? Ya gimana nih? Setia kan nekat banget orangnya. Kalau sampai dia dobrak pintunya, habis aku.
ngapain kalian? Dari tadi saya perhatiin. Mau maling ya? Hah? Bukan Pak. Kita berdua kesini mau ngecek apa ini rumah teman kita atau bukan. Ternyata bukan Pak. Maaf ya. Bar, yuk. Alasan aja lu. Lu ngapain pergi gitu aja? Kan masih belum tahu itu siapa. Bar, kita nggak punya bukti. Kalau ntar kita alasan macem-macem, yang ada kita kena masalah. Udah yuk. Yuk. Untung aja mereka sekarang udah pergi. Jadi aman saya sekarang. Tapi kok bisa-bisanya ya? Satpam itu berani-beraninya dia mencoba kabur. Untung aja bisa ketangkep lagi. Kalau enggak bisa-bisa kita semua habis sama Setia sama Akbar. Coba sekarang kamu kasih dia pelajaran dulu. Biar dia gak main-main lagi sama Bianca. Baik, Bu. Berani kabur lo ya? Ampun bang. Lo berani sama gua lo? Ampun bang. Ampun bang. Gak berani bang. Makan. Berita. Ampun bang, ampun. Lu minta ampun? Iya. Hah? Ampun bang, ampun. Rasain kamu. Cuma main-main sama saya. Ini terus kita mesti gimana lagi dong? Hah? Gue nggak tahu deh Bar. Tapi tadi untungnya lo lihat. Emang rumah itu mencurigakan banget. Kayak ada yang nggak beres gitu loh. Gini aja Bar, besok kita cari cara untuk masuk rumah itu. Oke. Yuk. Natasha, aku mau cerita sama kamu. Semalam aku mimpi ada orang bertopeng yang mau menyekap Aisyah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa mimpi seperti itu. Kira-kira akan ada apa ya? Aku rasa mungkin karena Mas Dimas terlalu mengkhawatirkan Aisyah. Jadinya mungkin kekhawatiran dan ketakutan Aisyah selama ini jadi menular sama Mas Dimas. Natasha, aku sekarang ini udah bingung. Harus berbuat apa? Aku minta tolong sama kamu. Cari cara apapun itu caranya. Agar kondisinya Aisyah bisa membaik lagi. Dan tolong kamu jaga keselamatan anak-anak aku ya. Iya Mas, pasti. Tapi sebaiknya kayaknya Aisyah jangan sampai tahu deh Mas. Aku takut kalau misalkan Aisyah tahu, nanti dia pasti nolak. Ya udah. Oh. Aku telepon Bianca. Oke. Aku harus telepon Bianca. Iya, Mama Lydia. Kenapa? Mau kasih kabar buruk lagi? Ya enggak lah. Kali ini justru kabarnya bagus banget, Bianca. Oh, ya bener. Kabar apa? Dengar ya, jadi gini. Mama rasa Dimas dan Natasha akan segera bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa besok. Mama serius? Yakin? Iya, serius. Yakin banget. Aku sih seneng dengarnya, tapi kok kayaknya aku kurang yakin ya. Kalau Mas Dimas akan mengirim Aisyah ke rumah sakit jiwa. Oke, kita lihat ya. Berarti ini saatnya aku menjalankan rencana aku yang selanjutnya.
Bu. Well, saya mau kalian melakukan satu hal lagi untuk saya. Jadi begini. Pinter Fadil, minum susu sendiri ya. Nggak perlu dipegangin sama mama. Kamu lagi lihat apa? Lihat Aisyah, Mas. Aku seneng banget. Hari ini dia kelihatan jauh lebih tenang. Dokter yang kamu telepon jadi datang. Jadi, tadi terakhir dia bilang udah di jalan. Mungkin sekitar 30 menit lagi lah sampai. Tapi maaf, kamu yakin dokter itu bagus kan? Mas gak usah khawatir. Dokter itu teman dekat aku kok. Selain dia jago, dia pintar, dia juga orangnya baik banget. Mas Dimas akrab banget sama Mbak Natasha. Apa seperti ini ya? Perasaan Mbak Bianca waktu dulu aku datang. Punya suami tapi selalu kesepian. Karena suami aku hatinya udah jadi milik perempuan lain. Aku jadi kalah sama Bu Yanti. Udah jam berapa ya? Assalamualaikum Bu. Ibu kesini jam berapa? Waalaikumsalam. 30 menit lagi Ibu berangkat, Aisyah. Baik Bu, terima kasih. Yuk, makan. SMS dari siapa, Bu? Itu Aisyah. Dia tanya, mau jam berapa Ibu kesananya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Setia datang. Nah, Setia, sini duduk nak, dekat sini. Ini makan bareng. Oh iya, makasih. Emang dia tujuannya mau makan, Bu. Ibu ambilin ya nasinya. Soalnya enak makan di sini. Nih, Akbar. Iya, Bu. Tolonglah Bu, jangan dikit-dikit nangis. Kan Bapak ini bukan Pak Karto. Berani sumpah. Iya, Bapak nggak bakal nambah istri lagi. Percaya deh Bu. Bu, maaf. Udah dulu ya, ada bos aku nih. Ya. Bu, mohon maaf Bu. Tadi istri saya telepon. Tadi saya nggak lihat Ibu. Nggak apa-apa, Pak. Istri saya, Bu, takut kalau saya kayak Pak Karto, nambah istri lagi. Udah nikah lagi, istri tuanya malah dimasukin rumah sakit jiwa.
itu juga dikomporin sama istri mudanya, Bu. Jadi dia takut kalau saya kayak gitu. Ya kan nggak mungkin saya harus masukin istri saya ke rumah sakit jiwa. Ya nggak, Bu? Iya. Ya, tapi susah juga sih, Bu. Kalau udah kesemsem sama istri muda, ya lupa diri deh. Maaf, Bu. Saya jadi curhat, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Kamu tadi, Mama perhatiin, ngeliat ke Dimas dan Natasha terus. Penasaran ya? Ya. Mau tahu mereka ngomongin apa aja? Sini. Mama kasih tahu ya. Mereka itu lagi ngomongin kamu soal rencana mau masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Enggak. Bu Lydia pasti bohong. Gak mungkin Mas Dimas mau ngelakuin itu, Bu. Mama nggak bohong. Orang Mama dengar pakai kuping Mama sendiri kemarin mereka ngebahas soal itu. Ya udah, up to you. Kalau kamu nggak percaya, yang penting Mama udah kasih tahu. Kamu mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Udah, itu aja. Gak mungkin. Mas Dimas gak akan berbuat seperti itu sama aku. Tapi gimana sama Mbak Natasha? Dia pasti tega. Karena dia ngerasa kalau aku adalah saingannya. Kamu mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Udah, itu aja. Gak mungkin. Mas Dimas gak akan berbuat seperti itu sama aku. Tapi gimana sama Mbak Natasha? Dia pasti tega. Karena dia ngerasa kalau aku adalah saingannya. Oh ya, Bapak hari ini nggak jualan dulu. Bapak mau istirahat dulu di rumah. Pak, mendingan Bapak ikut aku aja, Pak. Aku mau nyelidikin sesuatu yang mencurigakan, Pak. Nyelidikin sesuatu? Apa itu, Bar? Udah nanti aku ceritain. Bapak ikut aku aja ya. Ya udah. Aisyah lagi, Bu. Iya. Dia tanya lagi, Ibu sampai sana jam berapa? Kok tumben ya? Dia nggak sabaran banget. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu di sana? Hah? Bisa jadi, Bu. Harusnya saya tadi cek keadaan Aisyah dulu. Aduh. Udahlah, ini kan masa lalu. Iya, tapi tetap aja Bar, gue khawatir banget. Gue takut terjadi sesuatu sama Aisyah. Gimana kalau kita berangkat sekarang, Bu? Ya udah nggak apa-apa. Ibu juga udah habis nih nasinya. Pak, Akbar, Ibu pamit dulu ya. Yuk. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lihat kan? Tuh, lihat lagi dong.
Bener kan omongan Mama? Sekarang itu mereka masih aja bisik-bisik. Pasti lagi mantangkan rencana mereka buat buang kamu ke rumah sakit jiwa. Mama terus prihatin. Saran Mama, jaga diri kamu baik-baik. Sekarang waktunya nelfon Aisyah pakai nomor baru dan pakai perubah suara ini. Siapa? Halo? Halo. Dengan Ibu Aisyah? Iya, saya sendiri. Maaf Bu, saya menelpon untuk memastikan alamat Ibu. Apakah benar alamat Ibu di Jalan Flamboyan nomor 32? Iya, benar. Maaf, tapi ini siapa ya? Oh, ini saya mau konfirmasi untuk penjemputan ambulans ke alamat Ibu. Karena saya menghubungi Pak Dimas, tidak bisa dihubungi Bu, makanya saya menelpon ke nomor ini. Maaf, ini pasti ada kesalahan deh. Saya nggak sakit apa-apa kok. Tapi Bu, Pak Dimas yang memesan ambulans ini untuk membawa Ibu Aisyah ke rumah sakit jiwa. Apa? Kami akan konfirmasi lagi kalau ambulansnya sudah tiba ya Bu. Terima kasih. Jadi Mas Dimas, dia benar-benar mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Keterlaluan kamu, Mas. Tega. Temen aku udah sampai, Mas. Kita langsung keluar aja ya. Oke. Enggak! Nggak boleh. Kalian nggak boleh buang aku kayak gitu aja, nggak boleh. Siapa yang mau buang kamu, Aisyah? Kamu ngomong apa sih? Mas, aku tahu Mas kamu udah nggak cinta lagi sama aku, Mas. Tapi aku nggak nyangka, Mas. Kamu ngelakuin ini sama aku, kamu tega ngelakuin ini semua, Mas. Aisyah, kamu tenang Mas, dulu. aku kali ini nggak akan diem aja, Mas. Aisyah, kamu bisa tenang gak? Aku nggak ngerti omongan kamu. Aku udah berusaha jadi yang terbaik buat kamu, Mas. Aku buang semua ego aku tahan semua kemarahan aku untuk kamu, Mas. Demi apa, Mas? Demi nyelamatin rumah tangga ini, Mas. Tapi apa? Kamu malah mau abaikan aku kayak gitu aja. Aisyah. Kamu gak peduli sama aku, kamu abaikan aku kayak gitu aja. Padahal aku cuma mau hak aku dan hak anak-anak, Mas. Apa itu salah, Mas? Salah aku. Aku tahu kamu gak cinta sama aku, tapi aku tetap berjuang untuk rumah tangga ini. Salah, Mas. Dan sekarang kamu anggap aku gila. Aku anggap kamu gila. Aisyah, kamu ini ngomong makin gak jelas ya. Tenang dulu, dengerin aku. Gimana bisa aku tenang, Mas, sedangkan kamu ngelakuin ini semua? Aku melakukan apa sih? Aisyah, udah, kamu tenang dulu ya. Jangan emosi seperti ini. Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik, dengan kondisi kepala tenang ya. Ya, ayo. Diomongin baik-baik kok malah jadi kasar. Kamu memang benar-benar udah gila apa ya? Ma. Terserah Bu Lydia mau ngomong apa, saya beneran gak peduli.
mungkin dalam hati ibu sebenarnya ibu seneng kan, jadi ibu nggak usah pura-pura baik lagi, Bu. Saya tahu ibu seneng kalau Mas Dimas semuanya udah nganggap saya gila dan akhirnya saya dimasukin di rumah sakit jiwa, iya kan? Aisyah, rumah sakit jiwa. Siapa yang nganggap kamu gila, Aisyah? Kamu yang nganggap aku gila dan kamu mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Halo. Iya dok, iya sebentar lagi saya keluar kok. Tunggu sebentar ya. Enggak, sini. Aisyah, Aisyah, sini. Aisyah. Oh, Aisyah. Itu bukan tamu kan? Itu akan dari rumah sakit jiwa yang mau jemput aku, iya kan? Jangan bohong, jawab. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.